Haleluya, praise the name of the Lord, terpujilah nama Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi, Boker Tov. Good morning every one of you. Puji Tuhan, hari ini kembali kita bersama-sama jumpa lagi di hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, hari Jumat ini. Kita bersyukur bahwa perjalanan kita semakin hari semakin dahsyat, semakin meningkat, karena kita ada di dalam musim Tuhan. Berbahagialah orang yang berjalan di dalam musim Tuhan. Kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan sungguh-sungguh luar biasa dan sungguh-sungguh dahsyat. Karena itu be ready ya to experience more of Him. Bersiap-siaplah untuk mengalami lebih lagi dari apa yang Dia sudah sediakan buat kita semua. Dan kita buka hati kembali untuk kita menyapa Dia, untuk kita mendengar apa yang Tuhan mau terus sampaikan kepada kita this season, di musim ini. Hampiri Dia dan katakan, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami ada berkumpul bersama-sama Tuhan di tempat kami masing-masing. Lewat live streaming ini kami akan mendengar tuntunan dan kami akan mendengar isi hati-Mu. Berbicara ya Tuhan, hati kami, pikiran kami, seluruh Tuhan, atensi kami terbuka bagi-Mu. Terima kasih buat roh hikmat dan wahyu yang memberikan kami pengertian untuk kami ketahui apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kami, melalui hidup kami, supaya benar kemuliaan-Mu dapat dinyatakan dan kami dapat menjadi saksi dari kebenaran-Mu, dari firman-Mu, dari Engkau sendiri, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat pagi ini. Haleluya. Amin. So great, so amazing, awesome day. Tahukah Anda, hari-hari yang kita lalui itu adalah hari-hari yang dahsyat. The day that we are going through, when we are following exactly the word of God, then the day that we are going through, it always the good day, great day. Hari-hari yang kita lalui pasti adalah hari-hari yang luar biasa. Kenapa? Setiap hari ada tuntunan sangat jelas. Every day there is a direction from Him. Setiap hari ada tuntunan. Itu sebabnya berbeda dong orang yang berjalan setiap hari dalam tuntunannya dengan orang-orang yang berjalan setiap hari tidak dengan tuntunan. Buat mereka hari lepas hari adalah merupakan sebuah pertanyaan besar. Apa yang akan kami alami orang-orang di luar sana, karena there is no guarantee, no security. They are living in an insecure situation. Orang-orang di luar sana, mereka hidup dalam situasi yang tidak nyaman. Tidak ada yang dapat mereka andalkan di mana-mana. But different with us, beda dengan kita. We are going through the days with assurance. Kita melalui hari-hari dengan keyakinan. Kenapa? Karena kita mengikuti tuntunannya. Firman Tuhan membuat perjalanan kita semakin jelas. Dan firman Tuhan membawa kita naik sampai kita masuk kepada tujuan Tuhan. The purpose of God. Firman Tuhan akan membawa kita, menuntun kita sampai apa yang menjadi bagian kita alami betul-betul. Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan bahwa it is very important for us to follow, to observe the feast of the Jewish and the calendar of the Jewish. Sangat penting buat orang-orang percaya untuk mengikuti hari-hari raya orang Yahudi dan tahun-tahun mereka. Karena dari situ kita dapat melihat tuntunan jelas setiap tahunnya. Apa yang Tuhan sedang bicarakan, apa yang Tuhan sedang nyatakan. It is becoming very clear. Saya mau katakan, begitu saya mengambil keputusan untuk mengikuti tuntunan Tuhan lewat perayaan mereka dan lewat hari-hari mereka, maka saya bisa melihat apa yang Tuhan sedang lakukan dari tahun ke tahun. Sungguh luar biasa. Itu membuat akhirnya iman kita bangkit dan kita punya keyakinan bahwa apapun yang kita lalui, ketika kita mengikuti tuntunannya, ketika kita mengikuti kalendernya, maka kita bisa lihat di situ. Itulah hari di mana Tuhan katakan, aku sedang menyatakan rancanganku yang sangat luar biasa. Ya, nah ada firman Tuhan, kita masih berbicara tentang namanya. Dikatakan hari-hari ini memang Tuhan sedang menggenapi apa yang tertulis, di mana dikatakan nama Tuhan itu akan dikenal nantinya di bangsa-bangsa ya. His name shall be known. Karena penting di season yang sekarang, kalau saya mau beritahu buat Anda di 5779 di tab ini, Roh Kudus katakan kepada saya bahwa kasih tahu kepada setiap orang, mulai dari musim ini ke depan, I'm going to show up my name. I'm going to make my name known and great. Aku akan membuat namaku diketahui. Dan aku akan membuat namaku besar, dan kebesaran, kedahsyatan daripada namaku akan aku nyatakan, kata Tuhan. Itu sebabnya
Tuhan menuntun saya dan Tuhan membukakan kepada saya betapa dahsyatnya hari-hari yang kita lalui. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, tentunya akan ada banyak hal-hal yang kita alami. Mujizat-mujizat akan kita alami, terobosan akan kita alami. Kita akan melihat perjalanan kita akan lihat pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa. Justru di tengah-tengah kegelapan, Anda harus tahu itu. Justru in the midst of chaos situation, in the midst of deep darkness, di tengah-tengah kegelapan yang luar biasa yang melanda bumi. Tapi ini dia perbedaannya. Tapi ada terang Tuhan datang kepada orang-orangnya. Terang Tuhan datang kepada orang-orang yang dia tebus. Karena nama Tuhan ada pada mereka. Dan Tuhan katakan, I'm going to make my name great among my people first. Tuhan katakan, aku akan membuat namaku menjadi besar di tengah-tengah umatku terlebih dahulu. Kemudian dia katakan, I'm going to introduce my name. And I'm going to make my name great among the nations, di atas bangsa-bangsa lain, supaya mereka datang. Kemarin kita sudah kupas, so that they may come to the desire of all nations. Hagai 2 ayat yang ke-7, supaya mereka datang kepada Tuhan, kepada pribadi yang mereka cari. Kemarin kan kita udah kupas beberapa ayatnya. Saya mau ingatkan kembali, kita sudah bahas bahwa nanti nubuatan di dalam Yesaya 25 ayat 9 itu akan terjadi, karena itu kelanjutan daripada Hagai 2 ayat 7. They shall come to the desire of all nations, terjemahan New King James atau bahasa Inggris. Dan dalam Yesaya 25 ayat 9 itu sudah diteguhkan pada waktu itu. Kata pada waktu itu berbicara appointed time loh. Kalau Alkitab berkata pada waktu itu bukan sekedar sebuah pernyataan. Tapi ketika Alkitab berkata in that day, itu berarti the appointed day. Hari yang ditetapkan. Jadi ada hari yang akan ditetapkan. Ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Di mana dikatakan ayat 9, Isaiah 25:9, dikatakan in that day, people will say, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Surely this is our God. Inilah Allah kita. Yang kita nanti-nantikan. Supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kembali saya mau ingatkan. Hanya satu pribadi. Ya, saya mau katakan sekali lagi. Hanya satu pribadi yang berhak menyandang predikat Tuhan atau the Lord. Hanya dia. Kenapa? Ada hal-hal yang Anda harus tahu, yang Anda harus pahami ketika dikatakan hanya satu pribadi yang berhak menerima predikat tentang siapakah Tuhan itu. Iya, karena number one adalah yang berhak menerima predikat Tuhan adalah harus pencipta, harus creator. Ya. Lalu yang kedua harus disebut the master atau the owner of all creation. Yang ketiga itu disebut ruler of heaven and earth. Yang keempat yang maha tinggi. Nanti saya bagikan itu. Sebab sebenarnya ada di PowerPoint pembahasan saya tentang the Lord ini. Ada di situ. Ya, ada di situ. Kita akan lihat betapa Tuhan sangat bersungguh-sungguh di dalam menyatakan dirinya. Dan hari-hari ini kalau Alkitab katakan pada waktu itu. Nah, kita sedang memasuki waktu menurut penanggalan Ibrani. Kita sedang memasuki masa di mana Tuhan akan kembali membuat namanya besar di antara umatnya dan di antara bangsa-bangsa. Kita sudah lihat ayat-ayat yang beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas di dalam misalnya dalam Yesaya 65 kita sudah lihat di situ di mana dikatakan aku akan menyatakan namaku kepada bangsa yang belum pernah mengenal namaku, dan juga dikatakan bahwa Yesaya 52 ayat 6, Anda masih ingat ya? Yesaya 52 ayat 6, umatku akan mengenal namaku. So the first time adalah umat Tuhan. Umat Tuhan akan mengenal namanya. Dan baru yang kedua, ya, catat baik-baik nih apa yang saya bagikan, karena ini terus bersambung sampai kita mengerti apa yang Tuhan katakan. Saya sudah bagi di beberapa hari yang lalu Yesaya 52 ayat 6, sebab itu umatku akan mengenal namaku. Jadi yang pertama harus umatku akan mengenal namaku. Kemudian di dalam Yesaya 65 nanti orang yang belum pernah menanyakan aku, people that have never asked of me, they shall know me, they shall know my name. That is dalam bahasa Inggris Isaiah 65. So kita sedang memasuki masa di mana Tuhan sedang meneguhkan kebenaran ini. The Lord is fulfilling this word, this prophecy. Tuhan sedang meneguhkan firman ini. God is fulfilling these prophetic scriptures. Tuhan sedang menggenapi ayat-ayat nubuatan ini, di mana nanti umat Tuhan akan mengenal namanya, dan bangsa-bangsa yang tidak pernah menanyakan aku juga mereka akan mengenal namanya. Karena benar Tuhan sedang membuktikannya. The Lord is performing, the Lord is fulfilling. Tuhan sedang menggenapi apa yang dia sendiri katakan, dan kita akan melihat fenomena yang baru yang belum pernah terjadi. Saya sudah kemarin saya sudah bahas bahwa akan terjadi new kinds
of revival. Akan ada revival yang belum pernah terjadi. Akan ada tuayan yang sangat dahsyat yang belum pernah dialami. Itu akan terjadi. Kita akan melihat kenapa Tuhan akan pakai semuanya. Tuhan akan pakai tanda-tanda alam. Coba kita lihat di ayat yang lain ya sebagai kelanjutannya. Ya, kita lihat di dalam Yehezkiel sekarang, Yehezkiel 38 ayat 23. Yehezkiel 38 ayat 23. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. You see? Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. English, Ezekiel 38:23. Thus I will magnify myself and sanctify myself, and I will be known. Yeah, I will magnify myself and sanctify myself, and I will be known in the eyes of many nations. Then they shall know that I am the Lord. Haleluya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, ini kita sedang memasuki era ini. Dan tahukah Anda bahwa ketika kita memasuki era ini, sebenarnya juga bumi pun menanti-nantikan di mana Tuhan menyatakan dirinya. Dan tanda-tanda alam yang terjadi di sekeliling kita, itu semua merupakan satu tanda bahwa kebesarannya sedang datang. Kebesarannya sedang mengunjungi bumi. His great name is visiting again the earth. Saya harus lepaskan ini. Nanti Anda lihat ayat-ayatnya akan saya bagikan. The name of the Lord is visiting the earth. Nama Tuhan sedang mengunjungi bumi. Dan bumi sedang bersorak, bumi sedang bergetar. Sebab the name above every name is being revealed again, sedang dinyatakan lagi. Dan tentunya hasilnya akan ada revival besar, akan ada pemulihan yang besar, akan ada mujizat-mujizat yang besar, akan ada pengalaman yang baru dan dahsyat. Dan akhirnya orang-orang atau bangsa-bangsa akan melihat kebesaran Tuhan. Maka itu saya katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini adalah saat yang terbaik untuk kita fokus kepada firman. This is the best time. Don't miss this timing. Jangan kita kehilangan waktu-waktu ini. We have to focus. Those that wait upon the Lord shall be renewed. Their strength shall be renewed. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan mereka kekuatan baru. Karena mereka yang menanti-nantikan Dia, pertama-tama kepada mereka, Dia akan menunjukkan kebesarannya. Dan tahukah Anda, ketika kebesaran Tuhan dinyatakan, tidak ada musuh dapat bertahan di hadapan hadiratnya. Tidak ada musuh yang dapat bertahan di hadapan namanya. Sebab when we speak about His name, then the presence come. Waktu kita berbicara tentang namanya, waktu kita mendengar tentang namanya yang sedang dimuliakan, maka dia itu akan hadir. Dan kita akan melihat revival yang belum pernah terjadi di bawah kolong langit ini. We will see revival that has never been taken place, never been seen. Ya, in the history of revival, saya harus katakan, kita akan melihat revival yang belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah revival. Itu akan dinyatakan di hari-hari ini. Supaya apa? The name of the Lord. Haleluya. Nama Tuhan itu akan dipermuliakan. Karena itu, cepatlah dan katakan kepada Dia, terima kasih Tuhan. Sebab ada ayat juga loh yang mengatakan, umatku yang atasnya namaku disebut. Praise the Lord, I'm excited. Umatku yang atasnya namaku disebut. Itu Yesaya 43. Akan memuliakan aku, akan memuliakan aku. Umatku yang atasnya namaku disebut. Kita harus lihat itu. Kita harus lihat itu supaya kita bersuka cita. Karena hari-hari ini sungguh luar biasa apa yang Tuhan mau nyatakan. Yesaya 43, boleh kita lihat situ. Yesaya 43:7. Setiap orang yang disebutkan dengan namaku, setiap orang yang disebutkan dengan namaku, kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Perhatikan baik, kalau Alkitab berkata, everyone that has been called by my name, setiap orang yang disebutkan atas namanya, tentunya perbedaan itu akan dimulai. So, ketika Anda terus menghauskannya, merindukan Dia, dan berkata, Tuhan terima kasih, makanya kita akan perbedaan itu akan terjadi. Orang di luar sana mungkin penuh dengan persungutan, tapi orang-orang yang menerima firman setiap hari, maka sukacita itu akan semakin lama semakin meriah. Kenapa? Tuhan akan membuktikan firman-Nya. God is going to prove His word. Tuhan akan meneguhkan firman-Nya. Dan buat orang-orang yang atasnya namanya disebut, itu akan terjadi pembelaan yang luar biasa. So praise the Lord. This is a good day. Biarlah kita melalui sepanjang hari ini dengan ucapan syukur dan kita berkata, terima kasih Tuhan. Karena namamu
ada atasku. Dan biarlah namamu yang ada atasku itu semakin hari semakin dipermuliakan. Dan orang akan melihat hidupku sebab ada nama Tuhan dalam hidupku. Dan akan jadi satu kesaksian yang sangat luar biasa. Ingat ya, tuh hari revival yang baru sedang masuk. New kind of evangelism is coming, is manifesting. Penginjilan yang model baru ini akan terjadi. Tuhan akan pakai alam semesta untuk bersaksi. Anda harus tahu itu. God is going to use the universe. Tuhan akan pakai alam semesta to be witness, untuk menjadi saksi. Tuhan akan pakai semuanya untuk menjadi saksi akan kebesaran namanya. Amin. For the greatness of His name, God is going to allow all things to become His witness. Tuhan akan pakai semuanya, even the universe, untuk menjadi saksi bahwa nama Tuhan adalah nama yang besar. So bersukacitalah Anda ketika Anda bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Karena lama-lama bumi akan penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Itu akan kita kupas lagi dalam pertemuan yang berikut. Tapi buat kita pada hari ini, stay strong ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab firman Tuhan yang kita dengar harus tergenapi dalam hidupmu. Ya, firman Tuhan yang kita terima harus tergenapi. Karena ketika nama Tuhan diperdengarkan, maka perbuatan-perbuatan iblis yang tadinya mempengaruhi Anda, yang menguasai Anda, itu harus copot semuanya. You know the wicked, the perbuatan iblis ya, the strategy of the enemy, what the devil has has done on you. If the devil has control over your work, your family, or whatever, itu harus terlepas. Kenapa? For the name, when the name of the Lord is being said, ketika nama Tuhan disebut, maka tidak ada chains, no bondage shall prevail. Tidak ada rantai, tidak ada belenggu, tidak ada strategi musuh, tidak ada rancangan musuh yang dapat berhasil. When the name above all names is being declared. Dan Tuhan katakan, I'm going to make my name great. Aku akan membuat namaku besar di hari-hari di mana Tuhan katakan, at that time, at the appointed time. So rejoice everyone. Mari kita bersukacita sebab kita memasuki era di mana namanya akan dipermuliakan. Baik secara menyeluruh, demikian juga melalui hidup kita masing-masing, melalui keluarga kita, bahkan melalui pekerjaan kita. Jadi ketika Anda sebagai seorang pengusaha, katakanlah, oh usahaku, di dalam usahaku nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan lihatlah apa yang saya katakan mulai hari ini, akan terjadi satu pembelaan yang belum pernah terjadi dalam hidupmu. Sebab this is the season, ini adalah waktunya di mana namanya akan dipermuliakan. Praise the Lord. Have a good day today. Biar hari ini Tuhan menyertai Anda. Shalom yang berasal daripadanya menyertai keluargamu, menyertai perjalananmu, menyertai pekerjaanmu. Whatever you do, remember the name of the Lord is upon you. Nama Tuhan ada atas hidupmu. God bless you all. I love you, and I love you. And by the way, kemarin pertemuan kita di Jakarta, so great, so amazing. Kalau Anda hadir sebenarnya Anda bisa menerima apa yang Tuhan bagikan. Sayang kalau Anda tidak hadir. Saya hanya mau katakan, pertemuan kami di Jakarta itu setiap Kamis kedua dan Kamis keempat setiap bulannya. Sekali lagi, di Jakarta pertemuan kami Kamis kedua dan Kamis keempat setiap bulannya di Setiabudiwan lantai 3 pakai ruangan Covenant Life Church. Sementara di Surabaya itu setiap Jumat pertama dan Jumat ketiga setiap bulannya di Future Zone Ruko Kelampis. Nah, saya rindu supaya Anda bersama-sama dengan kami, sebab we have plenty of times. Kita punya banyak waktu untuk kita mengupas hal-hal yang harus disampaikan. Karena komunitas kami, City Shakers Community, adalah komunitas profetik di mana Tuhan mempercayakan kepada kami untuk menyingkapkan hal-hal yang berhubungan dengan times and season, berhubungan dengan waktu dan saat, dan apa yang Tuhan mau nyatakan di hari-hari ini. Saya hanya himbau, I just suggest if you can come and join in our gathering, kalau Anda bisa gabung dalam persekutuan kami, supaya kita semakin mengerti dan melihat apa yang Tuhan mau nyatakan. Lewat live streaming Anda juga bisa ikuti, atau lewat YouTube Anda juga bisa lihat. Jangan sampai terputus, karena apa yang Tuhan sedang lakukan day by day, month by month, year by year, it's getting greater and greater. Semakin lama semakin dahsyat. Amin. So Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam perenungan yang berikutnya. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay connected with the word of the covenant. Tetaplah terkoneksi dengan firman perjanjiannya, sebab di dalamnya ada namanya yang dahsyat itu. Tuhan Yesus memberkati.
Thank you Jesus. Terima kasih Bapak buat waktu yang kau berikan buat hari ini. Kami mau masuk di hari ini. Kami mau katakan kami masuk bersama dengan firman-Mu. Di mana di dalam firman-Mu ada namamu Tuhan. Dan di mana namamu dibicarakan. Tidak ada satupun yang berasal dari musuh yang dapat menghancurkan kehidupan kami. Justru ketika namamu diperbincangkan, maka restorasi terjadi. Karena itu ya Aba, permuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, di dalam hidup kami, di dalam setiap mereka ya Aba. Haleluya. Amin. Amin. And amen. Praise the Lord. Wow.